Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farkoti Kurniawan, NIM 1960146 dari sistem distribusi kelas E. Saya akan menjelaskan UTS dengan 10 soal berikut. Demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, sistem distribusi. Sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Meskipun terdiri dari banyak komputer, sistem ini tampak bagi pengguna seolah-olah merupakan satu kesatuan sistem yang utuh. Untuk contohnya adalah Google Search Engine, sistem cloud computing, blockchain, atau Bitcoin. Kemudian, sifat-sifat sistem distribusi atau karakteristik ada 7. Yang pertama, transparansi, scalability, openness, concurrency, fault tolerance, clock synchronization. Kemudian security. Untuk transparansi itu sistemnya tampak bagi pengguna seolah-olah merupakan satu sistem tunggal walaupun sebenarnya terdiri dari banyak komputer yang tersebar. Kemudian scalability, sistem distribusi harus mudah dikembangkan tanpa mengubah keseluruhan sistem. Ketiga, keterbukaan atau openness, sistem distribusi biasanya dibangun dengan standar terbuka agar komponen dari vendor yang berbeda bisa saling berkomunikasi dan kerjasama. Yang keempat, konkurensi atau konkurensi, beberapa proses dalam sistem distribusi dapat dijalankan secara bersamaan atau paralel di berbagai node. Yang kelima, toleransi kesalahan, sistem harus tetap berfungsi meskipun sebagian komponennya gagal. Yang keenam, sinkronisasi waktu, yaitu semua node itu harus memiliki waktu yang sama. Yang keenam adalah keamanan atau security. Biasanya itu terdiri dari 3 keamanan kuat, yaitu autentikasi, kemudian otorisasi, dan enkripsi. Kemudian untuk arsitektur sistem distribusi itu ada 3. Yang pertama ada arsitektur client server, arsitektur P2P, arsitektur multi-tier. Untuk yang pertama, client server ini yang penting memiliki 2 bagian utama, yaitu client dan server. Client sebagai pengirim request dan server sebagai responden. Kemudian arsitektur peer-to-peer atau P2P itu setiap node berperan sebagai client sekaligus server, jadi bisa berperan 2 atau ganda. Untuk arsitektur selanjutnya itu arsitektur multi-tier, yaitu biasanya membaginya itu lapisan atau tier. Strukturnya itu memiliki 3 lapisan, yaitu presentation layer antarmukanya, application layer menjalankan logikanya, data layer menyimpan dan mengelola data. Kemudian soket adalah titik akhir endpoint dari sebuah komunikasi 2 arah antara 2 program yang bisa jalan di jaringan. Secara sederhana, soket berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi dan jaringan sehingga 2 komputer atau 2 proses dapat saling bertukar data melalui koneksi jaringan. Misalnya menggunakan protokol TCP atau DP. Biasanya soket menghubungkan antara alamat IP dan nomor port. Untuk jenis-jenis port ada 3, yaitu well-known port, register port, dan dynamic atau private port. Yang well-known port itu rentannya 0 sampai 1023, digunakan sebagai layanan umum yang standar dan sudah dikenal. Kalau register port itu 1024 sampai 49151, biasanya digunakan aplikasi atau layanan standar yang terdaftar. Kemudian dynamic atau private port dari 49152 sampai 6535 digunakan sementara untuk aplikasi klien untuk komunikasi dinamis. Dan SOA itu adalah gaya arsitektur sistem yang menyusun aplikasi dalam bentuk kumpulan layanan atau service yang saling berinteraksi melalui jaringan. Dan layanannya SOA itu bersifat reusable atau dapat digunakan lagi. Nah, biasanya berkomunikasi melalui protokol standar SOA atau Service Oriented Architecture. Ini memiliki 3 service, ada basic service, kemudian composite service, dan process service. Untuk basic service itu biasanya menjalankan fungsi atau proses bisnis tertentu dan isinya itu logika utama yang presentasikan kegiatan inti dalam sistem. Untuk composite service itu service yang berbentuk gabungan basic service untuk menghasilkan proses bisnis yang lebih kompleks. Kemudian process service itu service yang mengatur urutan dan alur eksekusi dari beberapa layanan atau basic composite. Biasanya disebut juga dengan service orchestration atau workflow layer.
Kemudian membahas untuk RPC dan SOAP. RPC atau Remote Processor itu adalah mekanisme komunikasi antar program di jaringan yang memungkinkan sebuah program memanggil fungsi atau prosedur di komputer lain seolah-olah berada di komputer sendiri. Kalau SOAP adalah protokol komunikasi berbasis XML yang digunakan untuk pertukaran data antara aplikasi melalui jaringan. Biasanya itu berupa HTTP atau SMTP. Jadi singkatnya itu RPC itu konsep komunikasi antar fungsi jarak jauh. Kalau SOP implementasi RPC berbasis XML dengan standar komunikasi yang ketat. Kemudian ada WSDL dan REST. WSDL Web Service Description Language atau bahasa yang berbasis XML yang digunakan untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan layanan web atau web service, terutama yang menggunakan protokol SOAP. Untuk REST adalah REST itu Representational State Transfer. Gayanya itu arsitekturnya yang digunakan untuk membangun layanan web ringan dan cepat, disebut juga RESTful API. Biasanya standarnya itu get, post, put, dan delete. Jadi singkatnya WSDL itu dokumen XML yang menjelaskan detail teknis dari layanan web SOAP. Kalau REST adalah arsitektur layanan web. Kemudian XML, JSON, dan RSS. XML adalah singkatan dari Extensible Markup Language, yaitu bahasa markup yang digunakan untuk menyimpan data dan mengirim dalam format yang terstruktur, fleksibel, dan dapat dibaca manusia maupun mesin. Kalau JSON itu format pertukaran data ringan yang mudah dibaca dan ditulis oleh manusia serta mudah diproses oleh mesin. Kemudian RSS, yaitu format XML khusus yang digunakan untuk menyebarkan atau mengumumkan pembaruan informasi dari sebuah situs web secara otomatis seperti berita, blog, atau podcast. Jadi XML, JSON, dan RSS ini dari berbagai aspek seperti kepanjangan, jenis, tujuan, format, dan kelebihan, kekurangan, dan contoh penggunaan itu berbeda masing-masing. Kalau XML biasanya untuk SOAP atau konfigurasi aplikasi, kalau JSON itu untuk REST API, kemudian web service modern. Untuk RSS itu biasanya buat feed berita atau blog. Kelebihannya juga ada tertera di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.